Oke, kita masuk ke video nomor 3. CRUD tanpa foto ya, tanpa upload foto. Tapi sebelum itu kita ada penambahan field ya di tabel siswa. Jadi ID dan jenis kelamin ya. ID ini untuk menggantikan NIS. Jadi pastikan sumnya sudah aktif. Kita buka PHP MyAdmin. Oke, lalu ke database siswa, ke tabel data siswa, ke struktur. Kita rubah sedikit di sini ya. NIS kita ganti ID dan kita buat field NIS ya. Kita cek dulu. Oke, kita ganti ID di sini. Lalu untuk auto increment kita aktifkan ya. Save. Oke, kita buat NIS. Kita buat NIS setelah ID. Jadi kita add 1 after ID ya. Oke, di sini NIS. Lalu varchar. Di sini kita masukkan 50 ya. Lalu save. Oke, NIS. Terus kita buat field baru dengan nama jenis kelamin ya. Oke. Jadi jenis kelamin setelah nama lengkap. Add one column after nama lengkap. Varchar sama 50. Save. Oke. Perbaikan tabel sudah ya. Jadi NIS kita buat tidak sebagai kunci, kita rubah ke ID ya. Jadi kita buat field baru dan auto increment aktif. Oke, kita langsung ke inti video 3, pembuatan file baru ya. File baru ini kita save as dari template base ya. Pastikan template base aktif di dalam folder admin ya. Lalu untuk template ini kita perbaiki dari tambah siswa ya. Jadi jika kita menggunakan link ini. Nah, seperti ini, ada underscore dan warna biru. Jadi kita perbaiki di page properties. Link. Underline stylenya never ya. Lalu link colornya kita rubah ke ya, agak hitam muda ya. Roll over linknya samakan saja seperti ini. Klik apply. Warnanya kurang jelas, jadi kita langsung ke hitam langsung aja ya sini. Oke, apply. Oke. Begitu juga dengan ini, kita coba beri link mati ya, tanda pagar itu link mati istilahnya. Ctrl S, tekan F12 untuk lihat hasil. Nah, seperti ini tuh. Ketika mouse didekatkan, rollover, warna rollovernya aktif ya. Oke. Jadi kita buat nama file siswa tambah.php dengan melakukan save as dari file base ya, template base. Oke, siswa tambah.php. Lakukan hal yang sama untuk siswa tampil.
Oke. Template base kita close. Siswa tampil kita close ya, biar tidak bingung. Jadi yang aktif saat ini siswa tambah.php. Oke. Jadi di video ini kita ngebahas soal CRUD ya, teknik CRUD. CRUD itu create, read, update, dan delete ya. Jadi teknik dasar dari pemrograman PHP. Nah, untuk hanya mengingatkan untuk mengakses pekerjaan kita, localhost kelas ya. Jadi sesuai nama folder di htdoc. Seperti ini ya. Sesuai sesuai dengan folder yang kita buat di htdoc. Ini kelas ya. Jadi di browser kita buka dengan localhost class untuk mengakses admin seperti ini ya. Nah, jadi web utamanya di localhost class seperti ini. Oke. Kita bekerja di file siswa tambah.php ya. Jadi untuk menginput data siswa. Oke, save di dalam folder admin. Oke, kita hapus dulu yang bagian ini. Kita modif di ini, Ctrl S dulu. Oke. Kita akan melakukan menambahkan fungsi insert data ya di sini. Klik insert data object, insert record, insertion from widget. Oke. Connectionnya DB Connect, tabelnya data siswa. Oke. After inserting go to siswa tampil ya. Klik OK. Oke. Nah, di sini ID kan otomatis auto increment. Jadi dia secara otomatis akan terinput inputan pertama 1, 2, 3. Jadi secara otomatis bertambah auto increment ya. Dan dijadikan sebagai kunci. Jadi kita hapus ID. Tanggal update pun kita hapus karena secara otomatis dia akan terinput. Oke. Kenis di sini text field sudah benar ya. Lalu nama lengkap text field juga kita perbaiki di sini. Jenis kelamin. Oke, text field, kelas, alamat. Nah, untuk alamat alamat di sini teks area ya. Foto. Oke, untuk jenis kelamin kita bukan text field ya. Jadi nanti ada pilihan ya. Untuk itu kita di sini ganti ke menu. Oke, menu properties. Nah, di sini kita robah. Pilih seperti ini. Value-nya dikosongkan seperti ini. Karena value ini yang akan diinput ke database. Kita klik tanda plus. Di sini kita ganti ke laki, kita isi ke laki-laki ya. Value-nya. Jadi label ini yang akan tampil, yang akan terlihat ya. Terlihat di POM. Untuk value-nya sendiri yang akan terinput ke database. Oke. Lalu klik OK. Sudah cukup, yang lainnya klik OK. Oke, seperti ini. Lalu tombol insert record kita rubah ke tambah siswa. Oke. Copy tombol ini, klik Ctrl C, lalu Ctrl P di sini ya. Nah, di sini batal. Nah, untuk actionnya di sini reset. Ctrl S. Kita lihat ya hasilnya. Tekan F12. Nah, di sini laki-laki.
NIS-nya misalkan 2015-01. Nah, nama lengkap tes saja ya, tes 1. Kelasnya kelas 12 misalkan ya. Alamat Indramayu misalkan. Foto di sini foto.jpg. Jadi nanti di sini ada tombol browse ya di video selanjutnya, di video keempat ya. Jadi saat ini diketik manual aja ya. Oke. Jadi seperti yang sudah ditentukan, setelah diklik tombol tambah siswa, maka akan diarahkan ke siswa tampil.php. Kita tes dulu ya. Oke, ke siswa tampil. Oke, siswa tampil ini belum ada data ya istilahnya ya, karena kita belum bekerja di file siswa tampil. Kita cek di database dulu. Klik browse. Oke, ID secara otomatis masuk 1. NIS, nama lengkap, termasuk dengan tanggal update. Oke, ini yang saya maksud tadi saya hilangkan, maka dia otomatis akan terinput ya. Begitupun dengan ID. ID adalah kunci primary dan auto increment, maksudnya ketika di input selanjutnya, maka di sini adalah nilainya 2, lalu 3 dan seterusnya. Oke. Nah, link di sini belum aktif nih ya. Jadi untuk memudahkan kita edit dulu. Untuk tambah siswa, kita linkkan ke siswa tambah. Oke. List siswa ke siswa tampil. Ctrl S dulu. Nah, begitupun dengan dua file lainnya ya, template base dan siswa tampil. Oke, Ctrl S. Untuk template base juga sama. Ctrl S. Oke. Kita bisa refresh di sini. Nah, kita tambah siswa kembali. Untuk memastikan auto increment itu sudah benar ya. 2 misalkan. Tes 2. Pilih perempuan, kelas ini asal saja dulu ya. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini terlihat ya. Secara otomatis nilainya akan menjadi 2. Oke. Kita tinggalkan dulu file siswa tambah ke siswa tampil sekarang ya. Kita beri nama list data siswa, lalu bagian teks ini kita hapus dulu. Untuk menampilkan data, kita membutuhkan query atau record set ya. Jadi pastikan binding ini aktif, diklik ya. Klik tanda plus. Oke, beri nama tampil siswa. Sebenarnya sih hanya penamaan saja ya, tidak masalah, berbeda juga. Lalu koneksinya DB Connect, tabelnya data siswa. Oke. Sortnya berdasarkan ID ya. ID, lalu ascending ini data terbaru ada di atas. Oh sorry, data yang 1 itu nomor 1 itu ada di atas. Nah, kalau descending itu yang terbaru ada di atas ya. Kita jadi inputan terbaru posisinya ada di atas nanti ya. Oke, klik OK. Oke, lalu pastikan kursor diklik di sini. Klik insert, data object, dynamic data, dynamic table. Data object,
dynamic data, dynamic table. Oke. Record setnya tampil siswa, show-nya yang akan ditampilkan berapa data, kita buat 5 dulu ya. Border 1, cell padding 1, cell spacing 1 ya. Oke. Seperti ini. Yang atas kita blok. Oke, beri background, Ctrl S. Nah, seperti ini. Jadi yang terbaru ada di atas, descending ya. Posisikan tabel ini ada di tengah ya. Align-nya center, Ctrl S. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan 6 data ya. Nah, jadi ini kan akan ditampilkan 5 ya. Kita coba masukkan 6 data. Oke. Jadi intinya kita akan menambahkan fungsi pagination di sini. Yang tombol next dan previous. Oke. Tambah siswa. Di sini 3. Tes 3. Oke. Sampai ada 6 ya. Empat. Lima. Oke. Yang nomor 1 tidak terlihat karena kita sudah menentukan bahwa data yang tampil adalah hanya 5 data. Nah, jadi untuk itu kita menambahkan tombol next dan previous di sini ya. Oke, caranya seperti ini. Oke. Kita tekan tombol enter. Insert data object, record set paging, lalu pilih record set navigation bar. Tampil siswa, record setnya, displaynya teks ya. Klik OK. Posisikan di tengah, line-nya center, Ctrl S. Nah, seperti ini. Next. Nah, seperti ini ya. Previous. Nah, seperti ini. Ctrl-S. Coba kita perbaiki. Oke. Next. Previous. Oke. Untuk bagian paging sudah. Nah, untuk menghindari double data, maksudnya kan di sini nomor ini kan unik ya, tidak akan pernah sama. Nah, kita untuk menghindari double data ini caranya sebagai berikut ya. Jadi saat ini kan ketika kita menginputkan 25001 kan sudah ada, harusnya kan tidak boleh ya. 1. Nah, sini sudah 7. Dia masih berhasil ya. Nah, 2015-01. Sementara di sini sudah ada. Nah, untuk itu kita untuk menghindarinya sebagai berikut caranya ya. Di siswa tambah, untuk menghindari double input data ya, insert data object, user authentication,
Check new username. Nah, di sini listnya jangan sampai double data di sini. If already exists, go to ke halaman yang sama ya, ke siswa tambah saja ya. Jadi tidak aktif. Oke. Oke, Ctrl S ya. Kita lihat hasilnya. Jadi kita coba 2015-02. Nah, seperti ini. Nah, jika diperhatikan di sini, request username 2015-02 tidak berhasil masuk database. Kita cek ya. Dia tidak berhasil masuk, harusnya di sini 8 ya. Nah, untuk menghindari double data seperti itu ya. Check new username. Seperti tadi ya, triknya. Selanjutnya kita buat file edit ya, siswa edit.php. Kita save as dari template base ya. Kita close dulu dua file ini. Kita save as template base siswa edit ya. Oke. Sorry untuk siswa tampil dibuka kembali. Kita memberikan link. Kita tambahkan kolom di sini. Klik tabelnya. Kolom 8 kita tambah 1 menjadi 9. Di sini kita beri nama aksi misalkan. Edit. Hapus. Ctrl S. Nah, kita linkkan. Melingkannya berbeda dengan melingkan file seperti biasa ya, berbeda. Oke, kita blok text edit. Oke. Lalu link siswa edit. Nah, jangan oke dulu. Jadi langsung ke bagian URL parameter siswa edit, parameternya. Namanya edit di sini, diisi edit. Value-nya, lalu tekan tanda petir berdasarkan ID. Oke. 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 Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Kita lihat di siswa. Oke. Nah, jika diperhatikan di kiri bawah, di bagian sini, edit, oke, sudah aktif. Edit 7, ID 7 ya berdasarkan ID. 6. Jadi tes 02 tes 2 ini adalah ID 5 ya. Oke. Sudah aktif. Kita klik. Oke. Kalau kita perhatikan di sini parameternya edit, ID yang akan kita ganti, kita edit adalah nomor 7 ya. Yang ini. Oke, jadi kita bekerja di siswa edit ya. Sini. Oke, untuk mengaktifkan fungsi edit kita membutuhkan record set ya. Nah, berbeda dengan record set tampil, ada perbedaan di filter nanti ya. Ke binding, lalu klik tanda plus, record set. Di sini edit siswa. Tabelnya data siswa. Nah, di bagian filter kita pilih ID. URL parameternya seperti yang sudah kita tentukan tadi, yaitu edit ya. Oke, seperti ini. Harus sama, besar kecil harus sama. Untuk sort tidak perlu. Klik OK. Oke, sip. Kita klik di sini. Pastikan kursor di sini. Lalu insert data object, update record insertion pemijat. Oke. Connectionnya DB Connect, table to update data siswa. Oke. Select record from edit siswa. Oke, unique column ID, numerik dicentang. After updating go to, setelah diupdate,
atau setelah diedit dialihkan ke siswa tampil. Oke, seperti ini ya, tidak perlu edit di parameter, hanya dialihkan biasa. Oke. Lalu ID kita close seperti biasa, tanggal update kita close. Oke, NIS text field nama lengkap kita perbaiki di sini. Jenis kelamin kita perbaiki. Nah, untuk displaynya kita pilih menu ya. Oke. Untuk pilihannya kita tidak perlu di sini pilih min pilih itu. Kita langsung di sini laki-laki. Lalu tambah di sini, tambah klik tanda plus. Perempuan ya. Untuk bagian ini biarkan. Klik OK. Kelas alamat teks area. Foto text field ya. Klik OK. Ctrl S. Oh, sorry, untuk bagian ini kita ini update data. Oh, sorry, ada kesalahan. Alamat harusnya teks area ya, alamat di sini. Kita bisa hapus. Teks area di sini alamat ya. Nah, lalu klik ini filenya, initial value-nya. Alamat ya. Oke, seperti ini. Ctrl S. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kita coba di sini. Ganti perempuan. Kita coba update. Sudah berhasil. Berhasil. Next. Kita nomor 1 kita coba edit. Perempuan. Nah, sudah benar ya. Kita perlu menambahkan di sini, ini update data ya. Kita copy. Sini tombol batal maksudnya ya. Untuk actionnya reset. Ctrl S. Oke. Untuk edit sudah cukup. Kita sekarang ke bagian siswa hapus. Jadi untuk siswa hapus ini, kita cukup membuat file kosong saja, new. Kita save dengan nama siswa hapus seperti ini. Oke. Siswa edit kita close. Nah, untuk link hapus ini, hapus, kita blok, lalu kita linkkan ke siswa hapus. Oke, parameternya seperti biasa. Lalu name-nya jangan edit. Untuk menandakan kita beri nama hapus. Value-nya berdasarkan ID. Klik OK. Ctrl S. Nah, untuk mengaktifkan fungsi hapus, kita aktifkan file ini, siswa hapus. Insert data object, delete record.
Terima Riki, tabelnya tabel data siswa ya. Oke. URL parameternya hapus seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. After deleting, go to ke tampil ya, siswa tampil. Cukup seperti ini ya, tidak perlu parameter, hanya dialihkan seperti biasa. Klik OK. Ctrl S. Kita coba ya. Kita coba hapus yang ID 7. Oke. Oke, hapus. Sudah bisa ya. Oke, seperti ini ya. Sudah berhasil. Agar tidak membingungkan, karena setelah kita hapus seperti ini, ID kita hapus nanti ya. ID ini, karena setelah kita input ya, setelah kita hapus, kita input. Saya beri contoh. 8 misalkan di sini. Tes 8. Nah, di sini ID langsung ke 8. Nah, akan bermasalah ketika ID ini kita ganti nomor. Oke. Jadi di tutorial kali ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana membuat ID ini berurutan ya. Mungkin di tutorial berikutnya akan saya pandu ya, nanti di lain kesempatan. Jadi ID ini kita hapus saja ya. Siswa tampil. Nah, seperti ini. Ctrl S. Oke. Di sini ya. Nanti saya akan ajarkan di step yang lebih advance sebenarnya, di tahap kedua ya. Bagaimana membuat nomor urut dari database. Oke, di video ini sudah cukup ya. Jadi CRUD tanpa foto ya, tanpa upload foto. Di video berikutnya saya akan menambahkan fungsi upload foto di data siswa CRUD dengan foto ya. Oke, silakan dipelajari, diulang jika bingung, diulang-ulang ya. Nanti bisa didiskusikan. Oke. Terima kasih.